Anda memasuki segmen Kompas Bisnis, Saudara. Beragam cara dilakukan untuk perbaikan infrastruktur transportasi, terutama di ibu kota. Nah, salah satu wacana yang sedang digodok adalah sistem account-based ticketing atau tiket berbasis akun yang akan diberlakukan untuk pengguna Transjakarta. Sistem ini nanti akan membuat tarif tiap penumpang berbeda, akan sesuai dengan status ekonomi dan juga domisili penumpang. Account-based ticketing nantinya akan dibuat dalam sebuah aplikasi, memakai barcode, dan saldo akan tersimpan dalam akun yang dimiliki masing-masing penumpang. Uji coba sistem akan dilakukan tahun ini, sekaligus Pemprov melakukan profiling data penumpang agar subsidi tepat sasaran. Setiap tahun, Pemprov DKI mengeluarkan anggaran 3,5 triliun rupiah untuk subsidi Transjakarta. Nah, lalu apakah sistem ini bisa diterapkan di transportasi ibu kota dengan efektif? Pagi ini kita akan berbincang bersama Yayat Supriyatna, pengamat tata kota dan transportasi Universitas Trisakti. Pak Yayat, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, ini ada sebuah mekanisme baru, masih jadi wacana tapi akan diuji coba pada tahun ini untuk sistem account-based ticketing pada transportasi massal di Jakarta. Apakah akan realistis, Pak Yayat? Ya, ini persoalan besar buat kita. Maksud tujuan profiling ini adalah untuk mengurangi subsidi atau berdasarkan kepada kelas ekonomi. Tetapi sebelum sampai ke sana, pihak Dinas Perhubungan minimal satu, dia harus tahu bagaimana sebetulnya pengeluaran rata-rata orang di Jakarta atau di Jabodetabek terkait biaya transportasi. Data menunjukkan bahwa rata-rata terbesar itu adalah 500.000 dalam 1 bulan. Dan rata-rata mereka yang punya penghasilan itu antara 5 sampai 7 juta. Artinya pertanyaannya aja, kalau saat ini subsidinya sebetulnya sudah hampir dikatakan hampir tepat sasaran. Karena rata-rata yang menggunakan angkutan umum di Jakarta itu adalah anak-anak muda semua. Mereka baru pertama kerja dengan gaji yang tidak lebih dari 10 juta. Artinya apa? Memang mereka menggunakan public transport untuk menolong keuangan mereka. Kalau kita lihat lagi, berapa besar sebetulnya pengguna transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya? Bisa dikatakan pengguna MRT itu sebagian besar adalah pengguna dari LRT dan rata-rata mereka tinggal di pinggiran. Transjakarta pun lebih banyak digunakan oleh kelompok pekerja dan kelompok pekerja ini rata-rata dari luar daerah. Yang dikhawatirkan kalau profiling ini dilakukan dan ada diskriminasi terkait warga non-Jakarta, padahal terus terang saja yang tinggal di Jakarta itu rata-rata yang bekerja ya, itu ada tinggal di pinggiran. Otomatis potensi ini akan mengakibatkan pengguna Transjakarta, MRT atau LRT itu akan jelas berkurang. Dan orang secara rasional akan berpikir, apakah nanti profiling ini akan membuat tarif MRT, LRT atau Transjakarta untuk mereka yang di luar Jakarta akan lebih tinggi atau tidak. Ingat, kalau saya mengusulkan begini, kalau profiling ini dalam konteks tarif satu yang terintegrasi, artinya dulu kan pernah Pak Anies mengatakan 10.000 untuk semua moda. Tapi pertanyaannya, apakah tarif ini akan tetap tarif yang berbeda atau satu tarif untuk semuanya? Kalau tarifnya berbeda, ini tetap memberatkan. Apa gunanya profiling kalau misalnya orang naik Transjakarta 3.500, kemudian naik LRT 5.000, kemudian naik MRT antara 3.000 sampai 14.000? Artinya masih ada perbedaan tarif. Artinya apa? Ini tetap menjadi beban bagi mereka yang pendapatannya terbatas. Oke. Jadi kira-kira begitu. Yang artinya Pak Yayat, berarti tiket Transjakarta ini kan dari awal kayaknya 3.500 terus. Berarti saat ini belum perlu dinaikkan harga tiketnya. Nah, sekarang 3.500 ini kan persoalan kenaikan ini kan karena subsidinya dikurangin. Biaya operasionalnya tinggi. Sementara DKI non-fare box-nya, artinya pendapatan di luar tiket itu sedang tinggi-tingginya dengan cara merubah halte-haltenya lebih ekonomis. Artinya ini adalah cara yang dilakukan oleh Transjakarta membuat supaya subsidi itu tidak terlalu menjadi beban bagi operasional perusahaan. Karena apa? Karena dianggap yang sebetulnya punya kemampuan lebih itu tidak tepat disubsidi. Tetapi justru pertanyaan menarik.
kalau terjadi profiling, orang-orang yang mampu dan sudah meninggalkan mobilnya di rumah, meninggalkan motornya di rumah, tahu-tahu naik angkutan umum, tahu-tahu dinaikin. Oh, dia bilang ya percuma saya berpindah, ya kan? Mereka sudah berkorban loh untuk meninggalkan mobilnya di rumah, naik public transport, ya kan? Artinya kan subsidi ini tanpa profiling sudah mendorong orang-orang yang lebih mampu untuk berpindah. Kalau mereka bilang, "Ulah saya udah pindah malah tarifnya dinaikin." Nah, jadi bilang, "Wah, ojo wae sama saja," ya kan? Justru keadilan itu dia diminta, pola inilah yang harus menjadi insentif. Yang mau kelompok tidak mampu, mau yang mampu, sama-sama menggunakan public transport. Apalagi kalau mereka yang dari luar Jakarta, bekerja di Jakarta, gajinya UMR, 5 juta, 6 juta, ya kan? Kemudian tiba-tiba tarif mereka naik lagi. Wah, ini terus terang saja. Kembali orang akan kembali menggunakan sepeda motor. Karena sepeda motor itulah yang menjadi penyelamat. Harus diketahui, rata-rata pengeluaran warga Jakarta dan Jabodetabek sekitarnya itu untuk public transport antara 300.000, untuk transport ya, antara 300.000 sampai 500.000 rupiah. Pertanyaannya, 300.000 sampai 500.000 rupiah mereka gunakan untuk apa? Sebagian besar menggunakan sepeda motor karena bahan bakarnya murah, dan sebagian menggunakan angkutan umum karena ada subsidi. Tapi kalau misalnya nanti subsidinya dicabut atau dikurangi, tarif angkutan umum makin mahal, mohon maaf, kembali Jakarta akan dibanjiri oleh sepeda motor yang semakin bertambah karena subsidinya dikurangi. Oke, Kang Yayat, menarik ini kalau melihat soal integrasi tadi, karena tentu buat para pengguna kebijakan, pengguna transportasi publik ini akan enak sekali begitu ya, kita satu kali tap biayanya bisa terintegrasi. Masalahnya adalah setiap moda transportasi ini kan unit bisnisnya berbeda nih, yang satu dipegang siapa, yang satu dipegang siapa. Gimana caranya mengintegrasikan ketika unit-unit bisnisnya aja berbeda begitu? Nah, itu yang diminta oleh Pak Jokowi, Pak Presiden. Minta ke Pak Luhut supaya membenahi sistem kelembagaan ini. Karena kalau tidak ada integrasi kelembagaan, tidak ada integrasi tarif. Karena masing-masing biaya operasionalnya berbeda antara Transjakarta, LRT, kemudian juga dengan MRT gitu kan. Jadi kalau misalnya ada integrasi tarif, misalnya dulu isu 10.000 untuk semua moda, tentu kalau didistribusikan ini ada yang mata air dan air mata ya kan. Misalnya MRT kan besar operasionalnya, LRT demikian juga. Nah, komposisi integrasi tarif ini kalau tidak disegerakan tetap akan menimbulkan disparitas. Naik MRT tarif berbeda, LRT berbeda, Transjakarta berbeda. Kalau Transjakarta juga dinaikkan, artinya apa? Pengeluaran untuk biaya transportasinya meningkat. Yang tidak pernah meningkat tuh satu, gaji. Gajinya tuh nggak pernah bertambah, tergantung UMR, tergantung kantor, tergantung kebijakan. Ini transportasi di kita itu struktur utama penyebabnya mengapa banyak motor, pemborosan di bahan bakar karena struktur income. Karena mereka gajinya kecil, pilihannya kalau tidak naik motor atau naik public transport. Begitu public transport dinaikkan, mohon maaf sekali lagi, mereka yang bekerja yang selama ini sudah menghemat biaya, tiba-tiba tarifnya naik, otomatis pendapatan mereka akan berkurang karena tergerus oleh biaya transportasi yang cukup mahal. Jadi tujuan dari profiling ini berbasis akun harus dipertegas. Tujuannya satu tiket atau apa? Ini mohon maaf ya, saya bandingkan dengan di Malaysia. Malaysia itu ada My 50 and My 100. Artinya ada 50 ringgit sampai 100 ringgit yang diberikan oleh pemerintah untuk menggunakan semua moda transportasi kepada masyarakat yang tercatat, terregistrasi untuk disubsidi. Kalau mereka kurang, mereka boleh menambah. Artinya namanya sudah, Anda dapat jatah sekian, gunakan itu untuk public transport. Di kita kan tidak. Jadi yang terjadi adalah tidak terintegrasinya tarif itu akan menyebabkan biaya transportasi umum kita akan sangat mahal. Contohnya misalnya tadi dari Harjamukti ya, misalnya naik LRT ya, misalnya tarifnya 17.000 sampai Duku Atas. Dari situ naik MRT tarifnya bisa 9.000 atau dia berpindah itu.
Nah, perpindahan-perpindahan itu disertai dengan tarif yang berbeda, akumulasinya cukup besar loh. Jadi kalau tidak ada integrasi yang disubsidi, ini berat bagi para pekerja. Sekali lagi penyebabnya adalah income mereka terbatas, sehingga mereka pilihannya adalah angkutan yang murah dan terjangkau buat mereka. Oke, jadi lebih baik sekarang adalah yang digodok adalah soal wacana integrasi ketimbang soal profiling. Apalagi kalau ngomongin data, Kang Yayat, di Indonesia nih, aduh, udah luar biasa berantakan begitu ya. Takutnya malah jadi acak adut, orang sasarannya jadi nggak tepat sasaran lagi untuk sistem subsidi ini. Kang Yayat, terima kasih untuk perbincangannya pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Kang Yayat. Sama-sama, terima kasih. Saudara, Bank Indonesia terus mengakselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah agar keuangan daerah semakin berkualitas. Usai jeda saudara, di Kompas Bisnis saksikan laporan langsungnya. Jangan kemana-mana.